Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Polisi ringkus pelaku penyeludupan narkoba yang menyelipkan 1 buah paket narkotika jenis sabu ke dalam anusnya. Sekelompok massa di distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua melakukan aksi anarkis. Mereka membakar markas Polsek Nimboran. Kebakaran hutan yang terjadi sejak Minggu 1 Agustus kemarin di kota-kota resor di pesisir barat membuat pemerintah setempat harus mengevakuasi sejumlah besar warganya. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, dan inilah UNews lengkapnya. Jumlah pasien COVID-19 asal kota Tanjung Pinang yang menjalani karantina terpadu di Hotel Lohas, Kabupaten Bintan semakin berkurang. Pengurangan tersebut terjadi sejak seminggu terakhir. Sejak seminggu terakhir, jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani karantina terpadu di Hotel Lohas Tanjung Pinang semakin berkurang. Salah seorang petugas penjagaan di Hotel Lohas, Priyaji, mengatakan, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, tercatat lebih dari 100 pasien diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut Priyaji, saat ini pasien yang menjalani karantina terpadu di hotel yang terletak di kilometer 22 itu berjumlah 64 orang. Dalam semingguan inilah. Dalam seminggu ini udah berapa pasien yang pulang, Bang? Sekitar 100-an lebih. 100 lebih pasien yang pulang ya? Dalam minggu ini ya. Sekitar 220. Itu full berarti? Full. Itu kapan, Bang, waktu penuhnya itu, Bang? Bulannya? Sudah ada beberapa minggu lewat lah, Bang. Setiap hari, para pasien menjalani pemeriksaan secara rutin. Tenaga kesehatan yang bertugas akan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan tiap pasien. Selain itu, pasien karantina terpadu juga mendapatkan vitamin dan obat-obatan dari tenaga kesehatan. Untuk keluarga pasien yang ingin mengantarkan kebutuhan pasien dapat menitipkan barang yang diantar ke tempat yang telah disediakan. Para pasien juga mendapatkan jatah makanan sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Ya, setiap hari ada pengecekan. Bagi yang kurang-kurang sehat juga tuh nanti dicek. Artinya di sini juga ada standby tenaga kesehatan, Bang, ya? Ada tenaga kesehatan ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, kebijakan tes usap antigen massal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau belum mencapai target. Target 1.000 orang untuk dites usap antigen yang dibuat pemerintah Kota Batam belum dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan beberapa puskesmas mengaku kesulitan akibat keterbatasan alat dan tenaga kesehatan. Menanggapi persoalan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyatakan pelaksanaan tes antigen massal di Batam fokus kepada orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Target boleh tercapai, boleh tidak. Hari ini buat target ekonomi. Target ekonomi belum dicapai karena menjaga perut. Target saya ini mencari orang yang sakit. Tapi nyatanya setelah di lapangan memang sulit. Tapi semua yang di testing dan di tracing ini 100 itu kadang-kadang 6 orangnya positif. Rudi bahkan menyebut saat ini pelaksanaan tes antigen massal sudah sangat efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Berarti PPKM tanggal 12 Juli sampai sekarang sangat positif. Berarti bisa menurunkan orang yang sakit dari sembuh. Tujuan kita dari itu sebetulnya. Itu betul tak survei yang katakan sudah 1:1. Tapi nyatanya enggak. Sekarang 94 banding 6. 106 yang positif. Berarti kan tak sampai 10%, hanya 6%. Artinya ini sangat bagus sekali, mudah-mudahan tracingnya akan jalan terus. Target tetaplah segitu. Tapi kan saya perlu tahu juga tenaga nakes saya tidak hanya ngurusi testing dan tracing ini. Dia ngurusi vaksin juga, ngurusi orang sakit umum juga. Ya malam-malam aja lah. Tapi jangan kegiatan jalan. Mudah-mudahan semua akan berjalan baik. Oke? Namun Rudi mengakui soal kekurangan tenaga kesehatan di lapangan, khususnya yang bertugas untuk tes antigen massal.
Karena para nakes yang ada pada saat ini tidak hanya fokus terhadap tes antigen massal, namun juga fokus dengan pelaksanaan vaksinasi massal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Kebakaran hutan yang terjadi sejak Minggu 1 Agustus kemarin di kota Resor Pesisir Barat masih menjadi ancaman hingga saat ini. Kondisi ini memaksa pemerintah setempat melakukan evakuasi di beberapa desa dan fasilitas wisata. Sejumlah besar penduduk dan wisatawan dievakuasi menggunakan perahu garda pantai dan yacht pribadi di Bodrum Kota Resor Aigia, usai kobaran api baru yang muncul di pemukiman Mazi. Kebakaran yang terjadi sejak Minggu 1 Agustus kemarin masih menjadi ancaman dikarenakan kobaran api di distrik Manavgat, Provinsi Antalya telah mencapai desa Kurtkoy. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengumumkan adanya korban jiwa dalam bencana tersebut. Diketahui 7 orang tewas dan 507 lainnya terdampak oleh kebakaran Manavgat yang melanda area tersebut. Petugas pemadam kebakaran di Marmaris Kota Resor lainnya masih berjuang memadamkan api yang berkobar di daerah tersebut. Sekitar 111 kebakaran yang terjadi selama 5 hari terakhir menurut Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki Bekir Pekdemir, 6 kebakaran masih berlangsung sementara titik kebakaran lainnya telah berhasil dipadamkan. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Potensi perikanan tangkap laut di Provinsi Riau sangat menjanjikan. Di tahun 2020, tangkapan ikan laut mencapai angka 114 ton lebih, dengan rata-rata per hari sebesar 313 ton. Kabupaten Rokan Hilir menjadi daerah penyumbang paling banyak tangkapan ikan laut di Provinsi Riau. Dalam upaya pengembangan integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, Rokan Hilir menyumbang sebanyak 53.000 ton, dengan rata-rata harian sebesar 142 ton. Menurut Gubernur Riau Syamsuar, sebagai daerah yang pernah jaya dengan perikanan, ekspor perikanan di Rokan Hilir masih terus berlanjut sekalipun di tengah pandemi. Setiap pelabuhan perikanan di tingkat kecamatan seperti di Kecamatan Bangko dan Sinaboy tetap melakukan ekspor ikan laut sebesar 2-3 ton per minggu. Sementara ekspor melalui Pelabuhan Kota Dumai berupa ekspor kerang mencapai 20 ton per hari, sedangkan di Pelabuhan Panipahan 5 hingga 10 ton ikan per hari diekspor ke Malaysia. Karena hasil produksi ekspor dari Riau ini cukup besar. Nah, mari kita pelihara ini agar nanti tentunya dengan banyaknya kegiatan ekspor di daerah ini pasti akan menguntungkan nelayan, menguntungkan petani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk mendorong aktivitas ekspor ikan laut, seperti memberi bantuan alat tangkap ikan dan mesin kapal kepada para nelayan. Selain itu, pembangunan fish market bertaraf internasional juga direncanakan akan dibangun di Kota Dumai mulai tahun 2022 mendatang. Sementara di Kepulauan Meranti, pemerintah juga sedang mengembangkan Kampung Kakap Putih. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Seorang narapidana anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Yonis Murib alias Kalenak Murib berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A AB Pura. Beralasan ingin menjenguk istrinya yang sedang sakit, tahanan narapidana anggota KKB Yonis Murib alias Kalenak Murib berhasil kabur dari lapas kelas 2A AB Pura. Satuan Tugas Operasi Nemangkawi bersama tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua kini tengah mengejar Kalenak Murib. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani menyatakan, anggota kelompok yang dipimpin Kurom Wenda tersebut berhasil kabur sejak 22 Juli lalu. Dikatakannya, Yonis Murib mengajukan izin untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit. Karena berkelakuan baik selama ditahan, pengajuan izin tersebut dikonfirmasi dan diperbolehkan menjenguk istrinya dengan pengawalan ketat. Namun di tengah perjalanan ia melarikan diri. Informasi terakhir yang didapat pada 31 Juli kemarin, Yonis berada di Kabupaten Lani Jaya yang lokasinya cukup jauh dari kota Jayapura. Saat ini polisi dan Satgas Nemangkawi tengah bekerja keras melakukan pelacakan dan proses pengejaran. Posisi dia di Lani Jaya pun sudah cukup
cukup jauh, dan memang patut disayangkan terlambatnya dari teman-teman lapas memberitahu kepada kami, sehingga kita tidak cukup bisa mengantisipasi dengan cepat pergerakan mereka. Yonis Murib merupakan anggota KKB yang terlibat penembakan di Polsek Pirime pada November 2012 lalu. Ia menjalani hukuman di Lapas AB Pura sejak tahun 2016 atas vonis hukuman penjara di Lapas AB Pura selama 16 tahun. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku penyeludupan narkoba yang menyelipkan 1 buah paket narkotika jenis sabu ke dalam anusnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang berhasil meringkus jaringan pengedar narkotika jenis sabu dengan modus menyelipkan 1 buah paket sabu ke dalam anus. Kasat Narkoba Polresta Barelang, Lulik Febiantara, dalam konferensi pers Senin 2 Agustus menyatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan tersangka Ridwan yang berusia 22 tahun di Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam. Tersangka merupakan penumpang pesawat Citylink dengan nomor penerbangan QG 941 dengan tujuan Batam, Jakarta, Bali. Teman-teman dari APSEC mengamankan seorang calon penumpang yang berinisial RM di pintu 1, pintu X-ray di Bandara Hang Nadiem. Saudara RM tersebut diduga menyimpan 1 paket dugaan narkotika jenis sabu di bagian selangkangan sebelah kiri dengan dibalut plester lakban. Satreskrim Narkoba lantas menuju lokasi, melakukan pemeriksaan lanjutan dan membawa tersangka ke Rumah Sakit Awal Bros untuk dilakukan scanning. Dari hasil interogasi awal kita menemukan kecurigaan, akhirnya kita bersama-sama membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Awal Bros. Ya. Setelah dilakukan scanning di sana, bahwasannya didapati benar masih ada 1 paket lagi yang masih berada di dalam anus dari saudara RM. Kemudian dilakukan tindakan medis untuk mengeluarkan barang bukti tersebut, dan benar kita dapatkan 1 paket kembali yang kurang lebih dengan berat 1 ons. Dari pemeriksaan lanjutan itu, pihak kepolisian menemukan adanya tersangka lain, pria bernama Krismanto, berusia 23 tahun, yang akhirnya juga diamankan di kediamannya di area Batu Besar. Menurut keterangan, Krismanto merupakan orang yang merekrut tersangka Ridwan untuk membawa sabu tersebut ke Bali dengan imbalan 10 juta rupiah. Dari penangkapan Krismanto, petugas menemukan 7 bungkus sabu seberat 600 gram dan telah dikemas dalam bentuk paketan. Ridwan menjadi kurir sabu karena tergiur dengan nilai imbalan yang diberikan dan berniat menggunakan uangnya sebagai modal nikah. Sama R. Ini barangnya sibuk. Sekarang di mana? Kamu kenal sama RM? Udah lama? Udah lama. Kamu janjikan berapa? Bawa asalnya ke Bali. 10 juta. Kamu punya adik 10 juta? Baru dikasih 5. Sama si dikasih 5. Mana uang itu? Tiket. Kamu pernah ke Bali? Belum pernah. Baru pertama. Kok berani kamu? Kalau itu pecah di perutmu gimana? Kamu mati gimana? Kepikiran nggak kamu? Pikiran. Tapi kenapa? Karena kamu butuh duit. Untuk apa? Modal kawin. Jadi nggak jadi kawin lah ya? Modal nikah Pak, kawin mas sering kayaknya. Jangan gitu loh, Sir. Nikah udah? Nikah belum? Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, sejumlah penumpang kapal feri antar pulau di Pelabuhan Sri Bintanpura mengalami penurunan yang signifikan. Sepinya penumpang membuat jadwal keberangkatan kapal dari Tanjung Pinang ke Kota Batam dikurangi. Keberangkatan feri jurusan Tanjung Pinang Batam saat ini telah dikurangi. Kapal yang beroperasi saat ini hanya berjumlah 3 unit kapal, sehingga jadwal keberangkatan hanya berlangsung tiap 3,5 jam sekali. Pengurangan jadwal keberangkatan dikarenakan semakin sedikitnya jumlah penumpang yang hendak melakukan perjalanan antar pulau. Sehingga masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke Batam dari Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang diharapkan lebih teliti memantau jadwal keberangkatan kapal dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terburu-buru dan menyebabkan calon penumpang tertinggal
sehingga harus menunggu lebih lama lagi untuk dapat diseberangkan ke Batam. Petugas keselamatan berlayar Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang, Marta Wilaya, mengimbau calon penumpang agar datang ke pelabuhan lebih cepat agar tidak ketinggalan kapal. Ia menambahkan, dengan diperpanjangnya PPKM level 4 di Tanjung Pinang, pemeriksaan persyaratan penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura masih diperketat. Penumpang untuk SBT sekarang, semenjaknya adanya PPKM, itu penumpang sangat turun gratis. Itu diperkirakan turunnya lebih kurang 70-80%. Itu dalam satu hari itu berapa jumlah? Dalam satu hari untuk jumlah kapal itu 3 kali keberangkatan untuk tujuan ke Batam. Itu feri pertama itu jam 10.30, feri kedua itu jam 14.00, feri ketiga itu last ferry ya, itu jam 17.30. Perkiraan jumlah penumpang itu berapa? Perkiraan penumpang untuk satu penumpang itu mencapai paling tak satu hari bisa 40 atau 50 penumpang aja. Dibandingkan hari normal berapa? Ya, dibandingkan normal sangat jauh sekali. Biasanya kalau normal itu bisa mencapai 100 lebih kan. Ini dengan ada acara seperti ini, penumpang paling tak 30, 40, 50, paling banyak pun 50. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Sekelompok massa di distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua melakukan aksi anarkis dengan membakar markas Polsek Nimboran pada Senin 2 Agustus sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Markas polisi sektor Nimboran ludes dibakar sekelompok massa yang marah karena tak terima dengan tembakan polisi yang salah sasaran. Tembakan polisi mengenai salah satu warga setempat. Menurut Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathias Devakiri, kejadian pembakaran Mapolsek Nimboran berawal dari adanya pemerasan dan penutupan jalan. Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah orang dalam keadaan mabuk di Kampung Pobaim, distrik Nimboran. Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Namun saat hendak diperiksa, warga yang dilaporkan berusaha menyerang petugas Brigadir Polisi Kepala PY dengan linggis sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Namun para pelaku berusaha menyerang sehingga petugas melepaskan tembakan ke arah bawah. Tembakan tersebut diduga mengenai seorang warga setempat. Warga yang tidak terima dengan tindakan itu kemudian mengamuk hingga membakar markas Polsek Nimboran. Isu itu keluar ke keluarganya bahwa meninggal kalau nggak salah, itu yang membuat masyarakat respon datang ke kantor Polsek, dan karena waktu itu memang masih sepi ya, sehingga mereka melakukan pembakaran. Fakiri menyebut telah menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, termasuk pula memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Sementara warga yang terkena tembakan kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura. Fakiri menyebut telah menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, termasuk pula memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Sementara warga yang terkena tembakan kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melarang penyelenggaraan kegiatan pesta rakyat yang biasanya rutin diadakan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan peniadaan pagelaran pesta rakyat di setiap kabupaten kota di Provinsi Kepri. Kepala Biro Humas dan Penghubung Provinsi Kepri, Hasan, menyampaikan pesta rakyat di tingkat RT dan desa dilarang. Menjaga masyarakat tetap terhindar dari kerumunan sehingga meminimalisir penyebaran COVID-19. Kita tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur pagi tadi, untuk pelaksanaan perayaan HUT kita tiadakan, artinya kita menghindari karena ini kan untuk proses PPKM level 4 ini kan kita masih menunggu ya Mendagri untuk pelaksanaannya. Jadi kita nunggu itulah. Kita akan pasti artinya untuk ditiadakan dulu karena kan ini masih PPKM level 4. Sementara itu, untuk penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI ke-76, Pemprov Kepri akan menggelar upacara peringatan secara virtual. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara SK Mensesnek nomor 456 tentang pedoman pelaksanaan HUT RI ke-76. Menurutnya, selain upacara,
Masyarakat Kepri juga dapat menyaksikan siaran langsung perayaan HUT RI yang telah disiapkan Pemprov Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Salah satu atlet voli asal Jepang yang mengikuti Olimpiade Tokyo 2020, Ran Takahashi, menjadi perbincangan netizen belakangan ini. Unggahan fotonya kerap disandingkan dengan aktor kebanggaan Indonesia Nicholas Saputra. Sebagian netizen satu suara menyebut sang atlet memiliki kemiripan fisik dan pesan dengan pemeran Rangga pada film Ada Apa Dengan Cinta. Ran Takahashi disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Nicholas Saputra. Pesona atlet voli asal Jepang ini tak habis-habis menjadi perbincangan warganet di Twitter. Cuitan tentangnya bahkan mencapai ribuan cuitan dan menduduki pembahasan terpopuler. Ran Takahashi, pemuda berusia 19 tahun, diketahui berdarah campuran Jepang dan Jerman. Ia tampil mempesona di pagelaran olahraga internasional tersebut. Dalam cuitan-cuitan yang diunggah, banyak warganet yang mengaku teralihkan sebab pesona dari Ran Takahashi. Ada pula yang berbondong-bondong menggugah foto Nicholas dan Ran Takahashi dari segala sisi mencoba menemukan kemiripannya. Yoliandini, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.